Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Semoga kalian semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kalian yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Ayo, tadahkan kedua tangannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan dibacakannya doa tadi, anak-anak bisa lebih mudah menyerap pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu khusus membahas tentang tabung. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan anak-anak nanti bisa menentukan luas permukaan dan volume tabung. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada sebuah foto. Mari kita perhatikan dan pahami makna dari percakapan ini. Di sini ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, kata orang yang pertama, "Ezra, kamu udah nyoba minuman yang ada di meja sana?" Terus kata orang kedua yang katanya namanya Ezra nih. Terus kata orang pertama lagi, "Yang banyak sekalian, Ez. Enak banget loh." "Iya, kamu gak lihat gelasku?" "Hah? Gelas? Ah, kamu cuma minum setengah gelas. Gelasku dong, penuh." "Kamu gak tahu, dengan diameter dan tinggi yang sama, volume gelas tabung lebih banyak dari kerucut," kata Ezra. "Serius, kamu bisa isi gelasmu penuh-penuh, terus coba tuang ke gelasku. Pasti cuma bakal terisi sepertiga saja dari volume total." "Kalian asik banget mainnya. Lupa ya kalau kalian di sini kusewa pakai uang." Wah, ternyata Ezra dan orang pertama ini ternyata pelayan. Terus mereka masih main-main nih sama gelasnya. Lihat, bahkan volume es batu yang berbentuk bola juga kalah. Wah, bener. Oh, keren. Lagi. Habis ini kita coba ambil gelas lainnya yuk, Es. Oke? Nah, itu tadi percakapan yang ada di gambar tersebut. Kira-kira apa ya maksudnya? Kita langsung saja masuk ke definisi tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Nah, jadi berdasarkan definisi tadi, maksudnya jaring-jaring dari tabung ini yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang, yang mana persegi panjangnya ini mengelilingi kedua lingkaran tersebut sampai akhirnya memperoleh bentuk tabung yang seperti ini. Nah, kemudian kita memasuki ke pembahasan mengenai luas tabung. Luas tabung ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tersebut. Jaring-jaring tabung terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka L sama dengan luas jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung tadi kan terdiri dari 2 lingkaran dan luas persegi panjang. Nah, di sini ada foto, kita misalkan persegi panjangnya itu ABCD. Jadi luas dari tabung ini 2 kali luas lingkaran tambah luas persegi panjang ABCD sama dengan kalau luas lingkaran itu kan PR kuadrat, terus dikali 2 jadinya 2PR kuadrat tambah luas ABCD. Di sini ada garis AB yang mana itu panjang dan luas BC itu adalah lebar. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah,
karena yang bagian panjangnya ini itu berdempetan dengan lingkaran, maka luas yang AB ini kita tuliskan dengan 2πr, yang mana dihasilkan 2πr kuadrat tambah 2πr kali T. Jadi sisi BC tadi adalah tinggi dari tabung tersebut. Nah, jadi setelah disederhanakan kita peroleh luas tabung, rumusnya adalah 2πr dalam kurung R tambah T. Diingat ya anak-anak semua, diingat dan dihafalkan. Nah, kemudian di sini ada volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan LA kali T. LA ini maksudnya adalah luas alas, yang mana alasnya ini adalah lingkaran. Jadi kita masukkan rumus lingkaran πr kuadrat, kita kali dengan tinggi tabung tersebut. Nah, jadi rumusnya adalah V sama dengan πr kuadrat kali T. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Suruhannya adalah menghitung luas permukaan tabung pada gambar di samping. Nah, di sini kan dapat dilihat pada gambar tabung tersebut, jari-jari lingkarannya itu 3 cm dan tinggi tabungnya yaitu 7 cm. Maka luas permukaannya adalah L sama dengan, kita taruh dulu rumus dari luas permukaan tabung tersebut, 2πr dalam kurung R tambah T. Kemudian R-nya tadi sudah diketahui dan T-nya juga kita ketahui, tinggal kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus tadi. Jadinya 2πr kali R-nya sama dengan 3 kali R tambah T, 3 tambah 7. Nah, terus cara menghitungnya kayak gimana? Cara menghitungnya dari yang di dalam kurung dulu kan, sesuai dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, jadi 3 tambah 7 10, kemudian kita kali dengan 3 itu kan 30, terus 2π kali 30 sama dengan 60π. Jadi diperoleh luas permukaan tabung adalah 60π cm kuadrat. Nah, kalau luas itu masih kuadrat ya. Nah, di sini ada lagi contoh soal yang kedua. Kita diperintahkan untuk menghitung volume pada gambar di samping. Nah, di sini juga terlihat diketahui bahwa jari-jarinya R sama dengan 2 dan tinggi tabungnya yaitu 6 meter. Di sini menggunakan satuan meter, jadi volumenya pertama kita taruh dulu V sama dengan πr kuadrat kali T, itu rumus volume tabung. Kemudian karena R-nya tadi diketahui dan T-nya juga diketahui, tinggal kita substitusikan. Jadi Pi kali R-nya 2, jadinya 2 kuadrat. Kemudian T-nya 6 kali 6. Jadi kita kalikan 2 kali 2 4, 4 kali 6 24 kali pi jadinya 24π. Jadi volume tabung adalah 24π meter kubik. Nah, untuk volume itu adalah kubik ya. Terus contoh soal yang ketiga ini kita untuk soalnya menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, soalnya sebuah drum berisi penuh dengan minyak memiliki diameter 70 cm dan tinggi 110 cm. Pada hari pertama sebanyak 144,5 liter minyak laku terjual. Pada hari kedua sebanyak 125.000 cc minyak laku terjual. Minyak yang tersisa dalam drum masih setinggi titik-titik cm. Nah, di sini kita diberitahu bahwa pi-nya sama dengan 22/7. Jadi nilai pi itu adalah nilai yang tetap. Bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14 disesuaikan dengan unsur-unsur yang diketahui supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya. Nah,
Pertama, ini kan tadi diketahui diameternya 70 cm, yang mana diameter ini adalah 2 kali jari-jari. Berarti kalau kita ingin mencari jari-jari, kita bagi 2 diameternya. Jadi jari-jarinya R sama dengan 70 per 2 sama dengan 35 cm. Dan tingginya juga diketahui nih, yaitu T sama dengan 110 meter. Maka volumenya adalah, nah yang pertama kita menghitung volume secara keseluruhan dulu. Jadi V sama dengan pi R kuadrat T. Kita masukkan R dan T nya, kita substitusi. R nya 35, T nya 110. Jadi 22 per 7 kali 35 kuadrat kali 110, sehingga dihasilkan 423.500. Ini adalah volume keseluruhan drum tersebut. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah sisa minyak setelah 2 hari laku terjual, jadi kita mencari tinggi dari minyak tersebut. Nah, sisa minyak dalam drum itu kan yang pertama, awal-awal mula-mula nih, minyak dalam drum itu 423.500 cm3. Nah, terus di situ juga diberitahu hari pertama sebanyak 144,5 liter minyak laku terjual. Berarti 423.500 ini kita kurangi dengan 144,5 liter. Nah, kemudian pada hari kedua laku lagi nih sebanyak 125.000 cc. Kita kurangi lagi dengan 125.000 cc. Nah, kemudian untuk mengurangi sisa minyak-minyak tadi, itu kan harus kita samakan dulu satuannya. Nah, yang awalnya liter kita ubah jadi cm kubik. Terus yang cc juga kita ubah menjadi cm kubik. Nah, untuk setiap 1 liter cm kubik itu adalah 1000 liter. Jadi 144,5 kali 1000 menjadi 144.500 cm kubik. Sedangkan yang cc ternyata sama dengan cm kubik. Jadi nilainya tetap. Nah, setelah kita kurangkan yang 3 tadi, maka sisa minyak dalam drum 154.000. Nah, 154.000 ini adalah volumenya. Sedangkan kita mencari sisa dalam drumnya setinggi apa. Nah, jadi kita masukkan lagi ke rumus volume tabung. V sama dengan pi R kuadrat kali T. V-nya kita masukkan, P-nya juga kita masukkan, dan R kuadratnya kita masukkan. Sedangkan T-nya tetap karena itu adalah yang diketahui. Nah, mula-mula kita hitung dulu 22 per 7 kali 35 kuadrat, hasilnya adalah 3850. Nah, gimana caranya supaya T sama dengan, jadi yang 3850 tadi kita pindahkan ruas ke ruas yang kiri, karena awalnya perkalian berarti menjadi pembagian. Nah, jadi T sama dengan 154.000 bagi 3850 menjadi T-nya sama dengan 40. Nah, jadi sisa minyak dalam drum setelah laku terjual selama 2 hari yaitu adalah 40 cm. Nah, jadi sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nih? Nah, kalau ada silakan pertanyaannya taruh di kolom komentar ya, atau bisa ditanyakan juga di grup WhatsApp. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Silakan dikerjakan ya. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, jadi itu tadi yang bisa Ibu sampaikan.
Sekali lagi Ibu ingatkan, apabila ada yang masih dibingungkan, silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp ya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah kita dapatkan hari ini. Nah, adapun untuk tabung itu, jaring-jaringnya berupa dua lingkaran yang diselimuti oleh persegi panjang. Nah, untuk luas permukaan dari tabung yaitu 2πr dalam kurung R tambah T, yang mana R adalah jari-jari dari lingkaran dan T adalah tinggi tabung. Dan kemudian untuk volume tabung, rumusnya yaitu 2πr kuadrat kali T. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, yuk kita mengakhiri dengan doa. Mari kita tadahkan tangan dan bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir, dan sekali lagi Ibu ingatkan, tadi Ibu kan ada bertanya mengenai apa saja sih kira-kira benda sehari-hari yang bentuknya itu seperti tabung. Jangan lupa taruh jawaban kalian di kolom komentar. Nah, jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jaga kesehatan ya.